Silakan ketua kelas disiapkan dulu. Siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya hari Rabu pagi ini? Batuk. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ibu cek kehadirannya dulu ya, sebentar. Arsahan Jaya, Audrey Ray, itu ada. Aska, Bakal. ini kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini. Akan di scan barcode-nya atau kode Batam. Video yang tadi teman-teman tonton kira-kira itu jenis teks apa ya? Tahu dari mana itu teks hikayat? Kehidupan kerajaan. Karena menceritakan kehidupan kerajaan atau biasa disebut dengan istana sentris. Istana sentris itu biasanya berkisah tentang kerajaan. Oke, hikayat itu ialah karya sastra Melayu yang berbentuk prosa. Karya sastra yang berbentuk prosa itu ada banyak. Coba bisa sebutkan nggak selain hikayat apa aja? Hakikat mana ada hakikat? Hikayat prosa. Hah? Syair mah bukan prosa. Syair mah puisi. Sebutkan karya sastra yang berbentuk prosa. Novel betul. Gila, siapa tadi nggak nyebut Rehan ya? Ih, Rehan emang baik ya. Luar biasa Rehan. Betul, novel itu termasuk prosa, hikayat, apalagi? Cerpen, dongeng, puisi lagi. Puisi sama prosa itu udah beda bentuk. Legenda, apalagi? Fabel. Jarang nggak? Beda lah. Beda. Kan karya sastra. Kalau karya sastra itu ada fiksinya, imajinatif. Sejarah kan nggak bisa imajinatif. Harus fakta. Apalagi mite, kalau gitu yang baru disebut mite atau mitos. Tahu nggak mitos atau mite itu apa? Contohnya? Iya, bukan, itu legenda kalau Donald tahu. Iya, cerita tentang dewa-dewa atau tentang mitos-mitos yang ada di Indonesia. Contoh kayak cerita Nyi Roro Kidul. Kemudian selain novel ada versi mini namanya novelet. Pernah baca novelet? Novelet itu kecil. Novel. Paling bukunya itu kayak buku saku gitu, kecil banget. Novel atau novel mini. Kalian coba searching atau googling, cari tahu di internet hikayat Hang Tua berbahasa Arab Gundul. Hikayat Hang Tua Arab Gundul itu aja. Hikayat Hang Tua Arab Gundul. Sudah ketemu? Gimana bentuk tulisannya? Ya, Arab Gundul ya. Ya, mirip kitab kuning kalau yang dulu pernah pesantren. Jadi kenapa hikayat ini pakai Arab Gundul? Jadi aslinya transkripnya itu pakai Arab Gundul, bukan pakai bahasa Latin kayak sekarang yang kamu baca, itu bukan. Aslinya hikayat adalah pakai Arab Gundul. Hikayat ini dulu digunakan untuk pelipur lara. Pelipur lara itu apa sih? Kesedihan, supaya si pembacanya itu ngerasa bahagia, ngerasa senang, gitu, happy. Kemudian biasanya ini untuk mendidik anak-anak juga. Pada masa itu kan belum ada sekolah seperti saat ini ya, yang ada kelasnya, yang ada bapak ibu gurunya. Dulu tuh masih kayak ngaji doang gitu loh kalau belajar. Di video yang tadi muncul, dan tadi video yang kalian tonton, apa ciri khas yang muncul? Menggunakan kata arkais. Kata arkais itu apa? Kata apa? Kata kuno yang sudah tidak lagi jarang digunakan. Ya. Dalam ceritanya terdapat hal yang mustahil. Hal yang sangat mustahil. Apalagi kita tiba-tiba nemu harta karun aja itu udah mustahil. Kayaknya udah menghabiskan seluruh hoki dalam hidupnya ya. Keberuntungan dalam hidupnya langsung dihabisin sekali tuh untuk nemuin harta karun itu. Kemudian apa saja unsur-unsur pembangun teks hikayat? Ada tema, biasanya ide dasar yang mendasari ceritanya apa sih? Kemudian ada tokoh dalam pelakunya siapa?
tokohnya siapa aja gitu. Kemudian penokohan gimana sifatnya, sikap, karakteristik itu penokohan. Kemudian ada alur itu kan ada alur maju, alur mundur. Kalau hikayat biasanya alurnya maju. Juga ada latar, sudut pandang, dan amanat. Ini nilai-nilai pada hikayat ada 5. Yang pertama nilai moral, kemudian ada nilai sosial. Selanjutnya ada nilai religi berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya. Kemudian nilai budaya itu berkaitan dengan kebiasaan pada masyarakat setempat. Kemudian yang terakhir adalah nilai pendidikan. Nilai pendidikan ini berkaitan dengan upaya untuk mencari ilmu pengetahuan. Ini ada pertanyaan dulu sebelum ya. Cara mengubah transkrip bahasa Arab gundul yang tulisan Arab gundul ke bahasa Indonesia. Tinggal dibaca aja sih sebenarnya. Kalau gimana? Karena Arab gundul itu sebenarnya bahasa Indonesia, cuma tulisannya aja Arab. Ini cerita hikayat si miskinnya kita baca dulu. Nilai-nilai apa yang terkandung di dalam teks. Nilai-nilai tadi sudah disebutkan ya, ada nilai hikayat apa itu moral, sosial, agama, pendidikan, budaya. Oke. 5 hal tersebut kalian coba cari ada nggak ya di hikayat si miskin ini? Nilai moralnya ada nggak ya, nilai pendidikannya ada nggak ya, nilai budayanya? Nanti kalian cari dulu. Kemudian coba disimpulkan apa sih cerita tentang teks hikayat ini si miskin? Tentang apa yang menurut kalian ini tuh penting loh untuk dipelajari pada masa sekarang. Kemudian nanti yang sudah kalian kerjakan ini dibuat dalam bentuk Canva. Adakah yang mau memberikan refleksi kegiatan kita hari ini? Apa yang sudah pelajari? Jadi review esensi kali ini. Jadi pertama kita masuk. Terus Masuk. iya. Esensi aja Bu. Ya, apa yang kamu manfaat? Jadi kita di sini tahu mempelajari mengenai hikayat. Jadi hikayat itu tentang cerita yang turun-menurun dan tidak bisa dibuat lagi. Terus hikayat itu mirip dengan dongeng. Terus mirip juga dengan mitos, cerpen dan lain-lain. Ya. Jadi kita mempelajari hikayat. Boleh bertangan untuk Audrey. Terima kasih Audrey. Intinya kita belajar hari ini tentang hikayat, berkenalan dulu apa sih hikayat itu, terus kenapa kita harus belajar hikayat. Hikayat itu asal muasalnya dari mana sih? Sekarang tahu ya asal muasal hikayat itu dari bangsa Arab, dari saudagar Arab yang punya misi selain untuk menyebarkan agama Islam juga menyebarkan budayanya. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf kalau ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh disiapkan dulu. Duduk siap. Baik, sebelum kita mulai pelajaran bahasa Indonesia kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar diberi kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Tadi masuk kelas dengan suasana ceria. Oke. Ibu akan berikan satu teks hikayat si miskin. Nanti teman-teman cari kata-kata arkaisnya dulu, kemudian analisis ciri khas teksnya yang muncul pada hikayat si miskin. Kemudian cari unsur-unsur pembangun pada cerita. Kemudian juga kalian menganalisis nilai-nilai yang terkandung pada cerita hikayat si miskin. Kita akan bagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok besar aja, jadi nanti ibu langsung bagi 3 kelompok. Ya nanti langsung kita presentasikan, cukup kayaknya 10. Nanti yang presentasi cukup 2 atau 3 orang aja perwakilannya. Oke, untuk bagi kelompoknya ibu bagi langsung sesuai angka aja ya. Dari tengah. 1, 2, 3.
Ibu kirim apa namanya bentuk LKPD-nya ke Farabi ya. Boleh duduk dulu sesuai kelompoknya. Lu berapa? Lu 2. Dikasih Del. Oke, itu tadi Ibu sudah kirim 3 link desain Canva ke teman Farabi. Nanti Farabi boleh di-share ke teman-temannya. Sudah, Bu. Ini ada LKPD, dibaca dulu hikayat si miskin. Kemudian tiap kelompok menganalisis hal yang berbeda-beda. Kelompok yang pertama menganalisis ciri atau karakteristik apa yang muncul pada teks hikayat tersebut yang menunjukkan bahwa teks itu adalah teks hikayat. Ciri apa yang muncul? Kalau dibilang istana sentris, buktikan bagian mana itu istana sentris. Dan yang kedua, kelompok kedua itu menganalisis struktur intrinsik dari si teks hikayat si miskin. Tokohnya siapa, karakternya seperti apa, temanya apa, amanatnya seperti apa. Kemudian kelompok yang ketiga menganalisis nilai-nilai yang ada pada teks hikayat. Oke, ada pertanyaan? Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 saja. Kami akan menceritakan kembali rangkuman dari kisah hikayat si miskin. Jadi kisah suatu hari ada sepasang suami istri yang miskin. Kami akan menganalisis ciri khas yang ada pada teks hikayat si miskin tersebut. Ada kata arkais, di mana pertama itu ada alkisah. Pada zaman dahulu kala diceritakan sepasang suami istri yang sangat miskin. Itu selanjutnya ada kata masyur. Kisah tersebut merupakan kisah yang bersifat istana sentris. Di sini ada kutipan-kutipan yang mendukung bahwa hikayat si miskin ini merupakan salah satu teks yang bersifat istana sentris, di mana di kutipan pertama ada alkisah pada zaman dahulu diceritakan sepasang suami istri yang sangat miskin. Lalu untuk ciri-ciri lainnya adalah tokoh memiliki kesaktian. Contoh dalam hikayat sang miskin itu adalah tanpa disadarinya dengan gemetar tangannya meraih topi mahkota yang ada di dalam peti tersebut. Maka dengan hikayat tersebut tentunya hal yang terjadi atau yang dialami oleh karakter sang miskin ini tentunya terdengar seperti mustahil. Kesaktian yang ia dapatkan dari mahkota yang ia kenakan terdengar mustahil dan tidak masuk akal atau di luar nalar. Dengan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa terjadilah sebuah istana kerajaan lengkap dengan segala perabotan, pengawal dan prajurit. Si miskin menjadi rajanya dengan nama Maharaja Indra Angkasa. Istrinya menjadi permaisuri dengan nama Ratna Dewi. Kerajaannya bernama Puspasari. Dalam contoh yang sama tersebut, bisa kita tarik kesimpulan bahwa dalam prosa hikayat sering terjadi atau ada peristiwa atau kejadian yang memang bersifat mustahil. Selanjutnya itu adalah anonim. Anonim itu adalah tanpa pengarang. Jadi hikayat si miskin ini tidak diketahui siapa nama pengarang yang menulis cerita tersebut. Yang selanjutnya ini adalah akhir cerita bahagia. Nah kayak tadi nih, hikayat si miskin ini endingnya bahagia kan, dari mereka yang kesusahan, mereka yang gak mampu, mereka yang bajunya lusuh, tiba-tiba punya anak dan menggali sebuah rumah lalu menemukan peti yang ternyata petinya itu isinya mahkota. Sekian dari kelompok 1, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penggunaan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari hikayat si miskin, yaitu kunci kesuksesan adalah kesabaran. Perjalanan hidup seseorang yang mengalami banyak rintangan dan cobaan. Selanjutnya ada tokoh dan penuhan. Tokoh itu yang berpenyayang, keras kepala, namun baik. Lalu Maharaja Indradewa, dia itu kurang bijaksana dalam memimpin, memiliki sikap iri hati dan pendendam. Dan Nila Kusuma memiliki sifat penurut, baik hati dan patuh kepada orang tuanya. Marakar. Hari ini mungkin ada satu orang yang mau merefleksikan kegiatan kita hari ini. Apa yang sudah dipelajari? Ya, boleh maju ke depan. Nama saya Nadira Zaleska Putri dari absen 22. Untuk kegiatan hari ini, pertama kita belajar tentang materi baru, yaitu tentang cerita teks hikayat. Di mana teks hikayat ini teks baru yang menceritakan tentang sebuah prosa lama tentang yang berorientasi pada kerajaan. Di sini kita juga belajar tentang kayak strukturnya, kemudian komponen-komponen penyusunnya, dan juga jenis-jenis teks hikayat itu ucapannya kayak gimana.
kurang lebih seperti itu. Terima kasih, Nat. Boleh bertepuk tangan? Oke, kalau begitu sudah selesai pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas atensinya. Ibu mohon maaf kalau ada hal atau sikap dari Ibu yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.